Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kalkulus integral. Hari ini kita akan mempelajari integral trigonometri. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mahasiswa mampu menentukan integral dan menggunakan integral trigonometri. Nah, ini ya untuk integral trigonometri kita punya 5 tipe ya nanti ya, yang sering dijumpai ya. Ini ada 5 tipenya dan kita akan bahasnya ya ini satu-satu nanti. Terus ya untuk keperluan itu kita harus mengingat lagi ya, recall lagi tentang rumus identitas trigonometri. Nah, ini ya sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1 ya. Berarti ini 1 ditambah tan kuadrat x ya sama dengan kosekan kuadrat x ya. 1 ditambah kotangan kuadrat x sama dengan kosekan ya kuadrat x. Nah, untuk rumus yang segitiganya ya, berarti sin kuadrat x ya sama dengan 1 dikurang cos 2x per 2 ya. Nah, cos kuadrat x ya sama dengan 1 ditambah cos 2x ya per 2. Nah, ini rumus-rumus ini ya. Nah, ini akan sering kita gunakan untuk mencari integral ya trigonometri yang 5 tipe ini. Untuk yang pertama kita bahas ya tipe yang pertama dulu ya pada slide berikutnya. Kita lihat untuk tipe yang pertama ya, integral dari sin pangkat n dan integral dari cos pangkat n ya, dengan n bilangan ganjil dan genap positif ya. Kita lihat dulu untuk contoh yang pertama, n ganjil ya, tentukan integral dari sin pangkat 5x dx ya. Nah, ini kalau dia sin ya, ganjil itu pasangannya nanti dengan cos. Nah, kita jadikan dalam bentuk cos dia ya. Jadi solusinya kita misalkan u-nya sama dengan cos x, berarti du-nya apa? Turunan dari cos ya, min sin x ya dx. Nah, terus nanti ya integral dari sin pangkat 5x dx. Nah, ini kita pecah ya, kita mau jadikan dalam bentuk cos kan. Berarti integral dari sin pangkat 4x dikali sin x dx ya. Nah, ini sin pangkat 5 jadikan sin pangkat 4 dikali sin pangkat 1. Nah, ingat lagi ya identitas trigonometrinya. Berarti akan sama dengan ya, kalau sin kuadrat x itu akan sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x kan. Nah, 1 dikurang cos kuadrat x ya dipangkatkan dengan 2 kan. Nah, ini 4 ya. Nah, ini kita kalikan ya. Berarti jadinya ya, berarti 1 dikurang 2 kali min cos kuadrat ya, berarti dikurang 2 cos kuadrat x ditambah dengan cos pangkat 4x ya dikali dengan sin x dx ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita misalkan kan. Nah, ini ada cara ya, cara yang baru ya. Ini x-nya itu kita misalkan dengan cos x. Nah, berarti kita tulis nih. Kalau cos kita turunkan di bawahnya, berarti turunan dari cos x adalah min sin x ya. Ini ya. Nah, ini kan sinnya saling menghabiskan, ini dia ya. Sin bagi sin adalah 1 ya. Nah, supaya gampang kita minnya itu kita letakkan ya di depan ya, integral dari ini ya. Nah, berarti yang cos ini kita perlakukan dia seperti ya integral fungsi pangkat ya. Berarti integral dari 1 1x kan. Berarti ini jadinya harus cos, berarti min cos x. Nah, ini lagi integral dari ya, ini dia fungsi ya, berarti x kuadrat. Berarti x kuadrat integralnya berapa? 1/3 ya, x pangkat 3. Berarti ini jadinya 2/3 cos pangkat 3x. Nah, ini ya, ini kurang, ini plus ya, berarti dikurang ya, negatif ya, dari ya x pangkat 4 itu berapa? Integralnya berarti 1/5 ya, cos pangkat 5 x ditambah c. Nah, seperti ini. Kita lihat untuk n genap ya. Nah, tentukan integral dari ya, ini ada 2 ya. Integral dari sin kuadrat x dx dan cos pangkat 4x ya dx ya. Integral dari cos pangkat 4x dx. Nah, ini kita ya gunakan lagi ya sifat-sifat dasar ya atau identitas dari trigonometri. Nah, ini ya, ingat nih sin kuadrat x ya untuk sifat trigonometrinya, berarti itu akan sama dengan ya 1 dikurang cos 2x ya per 2. Nah, ini kita integralkan, tinggal kita integralkan saja ya. Berarti integral ya ini jadikan ya 1/2 dikurang integral dari setengah cos 2x ya, berarti sama dengan 1/2x dikurang ya integral dari cos kan. Berarti jadinya ya 1/4 sin x ditambah c ya, seperti ini. Terus yang kedua ya, integral dari cos pangkat 4 dx ya, kita jadikan juga ya dalam bentuk ini, berarti tambah ya 1 ditambah cos ya. Nah, ini kita kuadratkan ya dia ya. Nah, ini kita kuadratkan karena dia pangkat 4 ya. Nah, ini kita kalikan ya
kita sederhanakan bentuknya ini, berarti 1/4 ya, jadinya 1/4 integral dari 1 ditambah 2 cos 2x ya, tambah cos kuadrat 2x dx ya. Nah ingat, cos kuadrat 2x itu kita jadikan pecah lagi seperti ini ya, 1 ditambah cos 2x per 2 ya. Nah ini kita integral ya, 1/4 integral 1 dx tambah 2/4 ya, kita kalikan cos 2x dx tambah ya 1/4 dikali integral dari ya. Nah ini cos 2x, berarti kan ini kalau x dia 2x, berarti kalau ini 2 berarti di sini adalah cos 4x ya. Nah ini jangan lupa ya, nanti kita integralkan ya, di 1/4x ya, ini turun ya, di 2/4 dikali ya integral dari cos 2x adalah 1/2 ya sin 2x ya, ditambah dengan, nah ini kita kalikan jadinya 1/8 kan, ini 1/8x ditambah ya 1/8 dikali ya integral dari cos kan sin ya, 1/4 sin 4x ditambah c. Nah ini kita sederhanakan ya. Nah dapatnya seperti ini ya, berarti sama dengan 3/8x ditambah 1/4 sin 2x ditambah 1/32 sin 4x ditambah c. Nah sesederhana ini ya. Nah untuk tipe yang kedua ya, integral dari ya perkalian sin dan cos ya, sin pangkat mx ya, sin pangkat m ya x, cos pangkat n x ya, apabila m atau n nya bilang bulat positif ganjil ya, dan eksponen lainnya adalah bilangan apa saja ya nantinya ya. Kita lihat contohnya untuk m ganjil ya, integral dari sin pangkat 3x cos min 4x dx ya. Nah ini kita sederhanakan dulu ya. Nah untuk sin itu kan sin kuadrat apa rumusnya, kita ganti ya, 1 dikurang cos kuadrat x ya. Nah untuk cos tetap ya, nah ini sin, jadi kita jadikan dalam bentuk cos dia ya, berarti yang sama dengan tadi ya, x itu kita ganti dengan cos x ya. Nah ini jadinya min kan, turunan dari cos x adalah min sin x ya. Kita coba cara yang agak cepat ya. Nah ini kita habiskan berarti min. Nah si cosnya itu kita perlakukan seperti fungsi pangkat ya, integral fungsi pangkat. Nah integral dari min 4 ya, integral dari x pangkat min 4 itu berapa? Di min 1/3 ya, x pangkat min 3 kan, berarti ini ada min, berarti ini ya jadinya ya, min dari min berarti jadinya 1/3 cos pangkat min 3 x ya. Nah sekarang ini lagi x pangkat min 2, berarti ya berapa? Min lagi ya, ini min bertemu min plus ya, berarti plus dari cos min 1 ya. Nah ini kita karena sini ada min, berarti jadinya min cos dari ya min 1x ya, terus ditambah c. Nah seperti ini ya. Nah ini kita sederhanakan ya, bentuk pangkatnya jadikan positif, berarti cos itu juga sama dengan sek ya, sekan ya, berarti 1/3 sekan pangkat 3x dikurang ya sekan pangkat sekan ya ditambah c. Nah kita lihat untuk ya kasus m dan n nya genap ya, tentukan integral dari sin kuadrat x cos pangkat 4x dx. Nah ini caranya ya, jalannya lumayan panjang ya, berarti kita pakai ya, ini kalau dia genap-genap ya, pakai yang fungsi identitas yang segitiga ya. Nah ini ya, berarti kita ingat ya, cos kuadrat x sama dengan 1 ditambah cos 2x ya. Kalau sin kuadrat x berarti 1 dikurang cos 2x per 2. Nah ini dia ya, kita ganti ya, berarti jadi ini 1 dikurang cos 2x per 2, ini jadinya 1 ditambah cos 2x per 2. Nah ini ya, kita pangkatkan ya, karena dia pangkat 4, pangkatan 2 dx. Nah kita ingat ya, nah ini saya sederhanakan dia ya, ini kalau kita pecah ini jadi 3 suku kan. Nah kita pandang ya, ini ya, kita kalikan dulu nih suku yang pertama dengan yang kedua, 1 dikurang cos 2x dikali 1 ditambah cos 2x ya, ini jadinya 1 dikurang cos kuadrat 2x. Nah yang penyebutnya ini ya, 2 ini kita kalikan ya, kita letakkan dia di depan, itu jadinya 1/8 dikali dengan integral 1 dikurang cos kuadrat 2x dikali 1 ditambah ya cos 2x dx. Nah ini kita kalikan ya. Nah kita jadikan dalam bentuk ya linear ya, jadi ini akan sama dengan integral 1/8 dikali 1/8 ya, integral dari 1 ditambah ya cos 2x dikurang cos kuadrat 2x dikurang cos
pangkat 3 2x dx ya. Nah ini bentuknya masih ini ya, masih bentuk pangkat genap ya. Nah cosnya pangkat ganjil. Nah ini kita modifikasi lagi ya, berarti ini jadinya ya cos kuadrat 2x. Nah ingat cos kuadrat x, berarti kalau 2x berarti di sini ada 4x ya, jadinya berarti setengah dikali 1 ditambah cos 4x. Nah kalau dia pangkat ganjil berarti ya kita jadikan dia ke sin ya, kalau cos ya, kalau sin jadikan ke cos, kalau cos jadikan dia ke sin ya, berarti 1 dikurang sin kuadrat 2x ya dikali dengan cos 2x dx. Nah ini kita sederhanakan ya, dicoba kita pecah dulu ya satu-satu ya. Ini 1 ya, ini min 2 berarti ini ya min setengah dikali 1 itu min 2 ya, ditambah cos 2x ya, ini cos 2x. Nah ini dikurang ya min setengah cos 4x. Nah ini kita kalikan ya, cos 2x kalikan dengan 1 berarti min cos 2x. Nah ini lagi ya cos 2x dikali sin kuadrat 2x, berarti ini jadinya ya plus ya, plus sin kuadrat 2x cos 2x. Nah ini kita sederhanakan ya, 1 dikurang 1 berarti setengah ya, ini cos sama min cos 2x ya, cos 2x dikurang cos 2x itu 0 ya, sehingga jadinya 1/8 integral dari ya setengah dikurang setengah cos 4x tambah sin kuadrat 2x cos 2x ya dx. Nah ini ya kita pakai ya turunan yang cepat yang tadi ya, yang materi yang sebelumnya ya, soal yang sebelumnya. Nah ini kita integralkan lagi ya dia ya, berarti integral dari setengah di setengah x ya, integral dari cos pangkat 4 adalah ya 1/4 sin 4x ya, berarti 1/4 kali setengah 1/8 ya, ini tambah. Nah ini ingat nih, ini kita jadikan dia dalam ya, berarti turunan dari sin 2x adalah 2 cos 2x ya, berarti ini ya si sin itu kita berlakukan untuk fungsi pangkat ya pangkat 2, x pangkat 2 berarti turunannya adalah 1/3 ya, x pangkat 3 berarti jadinya 1/3 kali setengah berarti 1/6 sin pangkat 2x ya ditambah c. Nah seperti itu ya, ini dikalikan untuk sederhananya lagi. Nah kita masuk ke tipe 3 ya, untuk integral ya perkalian ya trigonometri ya, sin dan cos ya, sin dan sin, cos dan sin ya. Nah bentuk identitasnya adalah seperti ini ya. Nah ini harus diingat ya bentuknya, ini setengah dari sin ya n tambah nx ditambah sin m dikurang nx ya. Nah sampai seperti ini. Tentukan integral dari sin 2x cos 3x ya dx ya. Nah ini contohnya gimana kita aplikasikan ya, identitas perkalian nomor 1 berarti setengah dikali itu ya sin ya jumlahnya ya ditambah dengan ya sin pengurangannya kan. Nah ini ya sin jumlahnya ya, berarti kita jumlahkan 2x dan 3x, terus kita tambahkan sin dari pengurangannya 2x dikurang 3x ya. Nah ini akan sama dengan kita sederhanakan dulu ya, integral dari sin 5x ditambah min ya sin ditambah dengan sin min x ya dx. Nah ini kita integralkan lagi ya. Nah integral dari sin min x adalah min sin x ya, berarti saya bisa nulisnya seperti ini. Nah sehingga integral dari sin 5x apa? Integral dari sin adalah ya min cos ya, berarti min 10 ya min 1/10 cos 5x ya, berarti ini dikali 2 setengah dikali ya 1/5 ya dikali min cos 5x. Nah ini juga ya berarti min cos ya, berarti plus jadinya tambah setengah cos x tambah c. Nah seperti ini ya. Nah kita masuk ke tipe keempat ya, tangen dan kotangen ya. Nah kita gunakan rumus ya, identitas dari tangen ya. Nah tangen itu akan sama dengan sekan kuadrat x dikurang 1, kotangen itu sama dengan ya kosekan kuadrat dikurangi dengan 1. Ini ya kita memang harus ya rajin-rajin ya untuk ya mengulang-ulang materi tentang integral trigonometri. Kita tentukan integral dari kotangen 4 ya, kotangen pangkat 4x dx ya. Nah ini ya, nah ini kita gunakan rumus identitasnya ya, kita jadikan dulu, ini kita pecah dulu ya dia jadinya ya. Nah ini ingat lagi ya, ini untuk turunan fungsi trigonometri, kita lihat di sini ya untuk membantu kita nantinya ya.
Nah, nanti kita jadikan dia ya integral kotangen ya kuadrat. Nah, kotangen itu kita jadikan kotangen kuadrat dikali kotangen kuadrat ya. Kotangen kuadrat X itu akan sama dengan kosekan kuadrat X dikurangi dengan 1. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita kalikan ya dia ya. Integral dari kotangen kuadrat X kosekan kuadrat X dx dikurang integral dari kotangen kuadrat X dx ya. Nah, coba kita lihat ada nggak integral dari kotangen di sini? Tidak ada ya, yang ada itu integral dari kosekan ya, berarti kita jadikan ya dia dalam bentuk sekan. Nah, untuk yang kasus ini dia, untuk kasus yang pertama ini ya, suku yang pertama ini ya, ini kita pakai ya aturan rantai ya, jadi kita jadikan dx nya itu ya kali dengan kotangen ya, karena turunan dari kotangen itu ya adalah kosekan kuadrat ya, nanti ini fungsi pangkat ya dia jadinya. Nah, kalau yang untuk ini kita jadikan kotangen kuadrat jadi kosekan kuadrat dikurangi dengan 1 ya. Nah, ini ya kita lihat ya, ini ya turun dari kotangen X adalah min ya kosekan kuadrat X ya. Nah, ini kita sederhanakan kali kan, ini kita sederhanakan jadi habis dia ya 1, ini min ya, berarti min dari integral ya X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 turunnya berapa? Min sepertiga ya dia jadi intinya ya, min sepertiga kotangen pangkat 3 X ya. Nah, ini integral dari kosekan kuadrat sama dengan ya kotangen ya, kotangen dari X ya, berarti ini jadinya plus kotangen X dikurang integral dari 1 adalah X ya, berarti tambah dengan X. Nah, seperti ini dia ya untuk kasus integral kotangen pangkat 4 X dx. Untuk yang keduanya lagi untuk ganjil ya. Nah, ini kita sama juga ya, kita kalikan dia ya. Pangkat ganjilnya kita pecah ya, ganjil dan genap ya. Nah, yang genapnya untuk tangan itu kan ingat ya, sekan kuadrat dikurangi 1 ya. Nah, ini kita kalikan dia ya. Nah, kita kalikan jadikan bentuk linear, berarti integral dari tan pangkat 3x sek kuadrat x dx ya dikali dengan integral tan pangkat 3x dx ya. Nah, kita lihat lagi nih fungsinya. Ada nggak integral tangan? Tidak ada ya, cuma bentuknya integral dari tangan itu hubungannya sekan ya, sekan kuadrat ada ya, berarti kita jadikan yang tangan ini nanti ini kita pecah lagi ya, tangan x pangkat 3 ini, dan ini kita jadikan ya dalam bentuk ya turunannya kita misalkan dalam x nya itu jadinya tan x nanti ya. Nah, ini kita turunkan, turun dari tan x ya adalah sekan kuadrat ya. Ini menghabiskan ini jadinya bentuk fungsi pangkat. Nah, integral dari tan x ya ini dikali sekan kuadrat x dikurang 1 ya. Nah, selanjutnya ya, ini ada integral dari tan u du ya. Nah, ini kita coba lagi integral dari tan pangkat 3x sek kuadrat x dx ya, ini kita tulis dulu ya. Nah, ini juga sama ya pelakuannya ya, tan x sek x ya, berarti kita misalkan ya si x nya itu dengan tan x ya, turun dari tan x adalah sekan kuadrat x ya, ditambah dengan integral dari tan x dx. Sekarang kita integralkan lagi ya, ini integral dari ya x pangkat 3 berarti seperempat x pangkat 4 kan, berarti seperempat tan x pangkat 4x ya. Nah, ini jadinya ya pangkat 1 ya, berarti min setengah tan kuadrat x ya dikurang integral dari tan x adalah min ln ya mutlak dari cos x ya ditambah c. Nah, seperti ini. Sekarang tipe yang terakhir ya, tipe 5 itu integral dari ya perkalian dari tan x dan cos x ya, dan kotangen x dengan kosekan x. Nah, itu pasangannya ya. Nah, untuk n genap m bilang sembarang ya, kita tentukan integral dari ya tan pangkat min 3/2x sekan pangkat 4 x dx ya. Nah, ini ya kita pecah dulu ya dia ya, kita jadikan ya dia dalam bentuk ini dia ya. Nah, sekan itu ya sama dengan kan 1 ditambah tan kuadrat x dikali sekan kuadrat x ya, sekan pangkat 4 nya ini. Nah, terus kita kalikan ya, sederhanakan ini jadinya ya, di integral dari tan pangkat min 3/2x dikali ya ini ya sekan kuadrat x ditambah dengan ya ini tan ya pangkatnya ya kalau perkalian ya dua bilangan yang untuk pangkat berarti pangkatnya kita jumlahkan, berarti min 3/2 ditambah 2 berarti adalah
1/2 ya, tinggal ya, integral tan pangkat setengah x sek kuadrat x dx ya. Nah, kita ingat lagi nih fungsi ya. Nanti berarti ini ya kita jadikan ya x-nya itu dalam tan x ya. Nah, tan x sama dengan sekan kuadrat, sehingga sekannya hilang ya. Berarti ini jadinya fungsi pangkat aja kan. Tinggal gampang kita ya. Berarti ini min 3/2 ditambah 1 berapa? Min setengah ya. Berarti min 2 tan pangkat ya min setengah ya x. Nah, ditambah ini jadinya apa? 3/2, berarti tambah 2/3 ya. Tan pangkat 3/2 x. Nah, ditambah c. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat ya contoh berikut ini ya. Nah, untuk n ganjil dan n bilangan sembarang, integral dari tan pangkat 3x sekan pangkat min 1/2 ya, atau min setengah x dx. Nah, kalau bentuknya seperti ini, biasanya kita nanti akan mengarahkannya itu dalam bentuk tangen x sekan x ya. Nah, ini solusinya ya. Ini kita pecah ya, jadinya nanti tan x sek x ya, sekan x ya. Berarti tan nih, tan pangkat 3 itu kita pecah ya, tan kuadrat x dikali tan x ya. Nah, ini tan kuadrat x dikali tan x. Nah, sekan ya, pangkat min setengah itu kita pecah ya, jadinya sekan x dikali dengan sekan pangkat min 3/2 x. Nah, kita ingat lagi ya. Nah, ini tan kuadrat x itu sama dengan sekan kuadrat x dikurang 1 ya, sifat ya identitas trigonometrinya ya. Nah, kita ingat lihat nih fungsi trigono. Kita mau menjadikannya dalam bentuk sekan x tan x ya. Nah, turunan berarti kita misalkan nanti u-nya itu adalah sekan x ya. Nah, maka turunannya adalah sekan x dikali tan x dx ya. Nah, ini dia ya. Ini kita kalikan dulu ya. Berarti ini jadinya ya, kita kalikan ya. Berarti ini jadinya sekan pangkat setengah ya x dikali sekan x tan x. Nah, ini kita misalkannya si u-nya itu adalah sekan x, berarti turunan dari sekan x adalah sekan x tan x. Nah, ini habis ya dia ya. Jadi jadinya fungsi pangkat. Nah, ini juga kita kalikan ya. Jadi jadinya integral dari sekan pangkat min 3/2 x dikali sekan x tan x ya. D sekan x per sekan x tan x. Nah, ini kita ya, ini bentuk fungsi pangkat aja kan kita ya. X pangkat setengah berarti berapa? Ya, berarti itu ya 3/2 ya, berarti 2/3 sekan pangkat 3/2 x ya, ditambah dengan ya, kalau min 3/2 berarti tambah 1 min setengah ya, jadinya karena ini min berarti plus 2 sekan min setengah x ditambah c. Nah, seperti ini ya.